Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiah dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah umum Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dan di sini saya akan membahas tentang pro kontra pemutusan akses internet sementara waktu oleh pemerintah Indonesia. Mungkin kalian akan berpihak pada kontra, karena zaman sekarang terutama kaum milenial semuanya serba bergantung pada internet. Pro dan kontra pemutusan akses internet sementara waktu oleh pemerintah Indonesia ini sangat booming pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2019. Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia membuat masyarakat Indonesia tidak bisa dengan mudahnya untuk terlepas dari kegunaan internet begitu saja. Tidak hanya dipakai sebagai akses untuk mencari informasi, tetapi penggunaan internet kini sudah meluas sebagai sumber mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Bagi sebagian masyarakat yang bergantung pada internet, jelas akan ada kerugian yang mendalam apabila suatu waktu akses internet tersebut tiba-tiba terputus kembali dan tidak dapat diakses walau hanya dalam waktu sementara saja. Berbagai alasan mengapa pemerintah melakukan pembatasan akses internet di Indonesia ternyata menimbulkan pro dan kontra dalam praktiknya. Sebagian orang beranggapan bahwa ini adalah bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat dalam beberapa situasi tertentu agar tidak termakan berita-berita hoax atau negatif oleh pemerintah. Namun sebagian orang beranggapan bahwa ini adalah bentuk dari sikap semi otoriter pemerintah dalam membatasi kebebasan berpendapat. Masih hangat rasanya di telinga kita ketika Kominfo memberitahukan bahwa akan ada pembatasan akses sosial media untuk meminimalisir tersebarnya berita-berita yang dianggap hoax atau negatif oleh pemerintah. Namun sayangnya, langkah tegas untuk mengadakan pembatasan akses media sosial agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan pada masyarakat justru dilakukan pada momen atau situasi tertentu yang notabene-nya memerlukan pengawalan dari masyarakat luas atau memerlukan partisipasi dari masyarakat luas. Contohnya, pemutusan akses internet menjelang sidang MK Pemilu Serentak 2019, lalu aksi People Power atau demonstrasi tanggal 22 sampai 23 Mei 2019, dan lagi baru terjadi pembatasan akses internet di Papua. Tak hanya kehilangan perkembangan informasi saja bagi sebagian orang yang bekerja langsung bersentuhan dengan internet, seperti bisnis online, jelas sangat mengalami kerugian yang tinggi. Seperti halnya dengan pembatasan beberapa akses platform di internet menyebabkan terhalangnya interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Yang dilakukan pemerintah adalah pembatasan akses, bukan pemutusan akses internet. Publik masih bisa berkomunikasi menggunakan fitur komunikasi yang lain seperti teks, baik WhatsApp atau WA maupun teks pesan atau SMS. Jadi tidak mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi. Begitu yang saya baca di berita yang dikatakan oleh Ferdinandus Setu selaku pelaksana tugas Kepala Humas Kemenkominfo. Namun melihat isu lebih lanjut pada praktiknya, hampir seluruh pengguna jaringan internet di Indonesia kehilangan akses di jaringannya. WhatsApp tidak bisa, Instagram tidak bisa, Facebook tidak bisa. Pasti kalian
saat itu sangat emosi karena semua jejaring media sosial itu tidak bisa diakses oleh kita. Sehingga tak jarang masyarakat mengakali semua itu dengan menggunakan akses VPN gratis manakala hal itu akan terjadi lagi. Dan pemutusan aliran internet oleh pemerintah, atau lebih tepatnya pembatasan yang dimaksud justru minim menimbulkan solusi pencegahan hoax di masyarakat. Tanpa disadari, pemerintah hanya berfokus dalam mematikan sebagian jaringan akses pada platform tertentu di situasi tertentu pula. Ketika ada situasi yang dianggap telah usai, masyarakat bisa kembali mengakses informasi serta menggunakan internet seperti sedia kala dengan bebas. Namun, apakah tindakan sepihak tersebut dapat menjamin masyarakat tetap tidak mendapatkan hoax? Fakta atau opini yang dilontarkan oleh masyarakat pasti akan tetap bisa berputar walau ada sedikit waktu yang berhenti. Itulah sebuah kenyataan yang tidak bisa dibungkam oleh pemerintah. Maka, apakah pembatasan aliran internet pencegah hoax tersebut adalah solusi yang tepat? Kalau menurut saya sendiri jelas tidak. Pemutusan aliran internet tersebut tidak mencegah hoax sama sekali. Karena di UU tentang ITE, pemerintah wajib melakukan sosialisasi terhadap penggunaan internet atau sosial media. Bagaimana sebenarnya cara penggunaan internet dan sosial media yang baik sehingga masyarakat umum bisa melakukan filter sendiri terhadap konten negatif atau hoax yang merusak dan menyebar ke masyarakat luas. Jelas ya, saya berpihak pada kontra karena emang itu sangat merugikan. Saat itu pada tahun lalu 2019 22 Mei itu waktu kita masih menjalankan semua aktivitas dengan baik dan tiba-tiba semua sosial media terutama WhatsApp dan informasi-informasi yang penting di situ tidak bisa diakses karena semua pemberitahuan informasi mengenai perkuliahan itu ada di WhatsApp. Baik dosen tidak bisa mengirim ke kita informasi perkuliahan berlangsung atau tidak atau bagaimana, itu tidak bisa kita dapatkan. Dan untung itu hanya sementara saja, tetapi tetap saja itu membuat kaum milenial itu tetap tetap tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, mengupdate status, memberi informasi-informasi yang lain kalau ada kabar-kabar apa seperti itu. Dan yang saya baca di sini, pemutusan akses internet itu sudah terjadi di berbagai negara. Contohnya negara yang pertama yaitu Myanmar. Myanmar melakukan pemblokiran berita email, sosial media, dan website yang berisikan konten pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah atau segala protes atau ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Dan yang kedua, Vietnam membolehkan warganya mengakses website seperti Yahoo, Google, dan Microsoft MSN. Di lain sisi, pemerintah memblok website yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau yang advokasi terhadap HAM dan demokrasi. Ketiga,
Cina membolehkan warganya akses terhadap internet dan sangat aktif di bidang sosial media, tetapi pemerintah melakukan pemblokiran IPS, menyaring pencarian di internet, atau bahkan menghapus konten yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Keempat, Turki memperkuat peran pemerintah melakukan sensor terhadap internet pada 2014. Tujuan dilakukan pembatasan adalah untuk menyingkirkan lawan politik dan mewajibkan penyedia jasa internet untuk melaporkan kegiatannya pengguna provider mereka setiap 2 tahun dan menghapus konten yang tidak disukai pemerintah dalam waktu 4 jam sejak ditemukan. Kelima, Turkmenistan membolehkan hanya satu penyedia jasa internet, yaitu yang dikelola pemerintah. Pemerintah memblok akses ke beberapa website dan memonitor lalu lintas email. Nah, itu contoh beberapa negara yang melakukan pemutusan akses internet di beberapa media sosial. Mungkin penutupan akses media sosial itu yang dilakukan oleh beberapa negara itu agar mencegah rakyatnya untuk lebih tidak termakan hoax atau berita negatif dan tidak menyebarkan berita hoax pula. Tetapi dengan diterapkannya seperti itu, maka informasi yang kita dapat juga terbatas, tidak bebas. Dan informasi yang pemutusan akses internet yang terjadi di Papua itu, saya mencoba browsing di Google, emang itu sangat ramai sekali diperbincangkan karena itu merugikan juga sih menurut saya. Nah, pemutusan akses internet di Papua itu menurut di sini, menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara memastikan bahwa pembatasan akses internet di Papua terpaksa dilakukan demi menjaga kepentingan nasional. Ini dan beliau berujar seperti ini. Ini kan kepentingan nasional dan sudah dibahas dengan aparat penegak hukum. Secara spesifik, pembatasan ini terpaksa dilakukan demi mencegah penyebaran berita hoax yang dapat memicu emosi warga Papua. Pasalnya, aparat mengidentifikasi kerusuhan yang dimulai di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 19 bulan 8 2019 lalu dipicu oleh informasi hoax dan provokatif. Kerusuhan juga diketahui terjadi di Fakfak dan Timika 2 hari kemudian. Berita hoaxnya seperti ini. 1 korban meninggal dunia pemukulan oleh aparat keamanan TNI atau Polri mahasiswa Papua di Surabaya. Salah satu hoax yang tersebar adalah foto warga Papua tersungkur di tanah. Disebutkan bahwa warga tersebut tewas setelah dianiaya aparat penegak hukum di Surabaya, Jawa Timur. Ada pula informasi hoax yang tersebar, yakni bahwa personel Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua di asramanya. Dan Rudiantara mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Artinya, tidak hanya Kominfo saja yang terlibat dalam pembatasan akses internet sementara ini. Pembatasan pun tidak dilakukan di seluruh provinsi Papua, melainkan hanya di beberapa kota saja, misalnya Manokwari, Jayapura, Sorong, dan Fakfak. Mungkin ini yang
pembatasan akses informasi yang terjadi di Papua ini juga bermanfaat karena mencegah terjadinya keributan kembali di sana. Tetapi tapi menurut saya yang kontra, saya tidak setuju dengan adanya pembatasan akses internet ini yang bisa terjadi kapan saja tanpa adanya pemberitahuan terdahulu. Ini sangat merugikan, terutama sangat merugikan para masyarakat yang mencari rezekinya lewat bisnis online shop tersebut. Dan apabila pemerintah melakukannya saat di tengah pandemi seperti ini dengan adanya virus ini, apakah sangat merugikan masyarakatnya, terutama para pelajar yang saat ini pembelajaran berlangsung lewat sosial media semuanya, jejaring internet semuanya. Dan mungkin solusinya yaitu untuk mencegah hoax dan berita negatif itu dengan pemerintah melakukan sosialisasi bahwa ada pembatasan, bahwa nggak semua berita yang tersebar itu berita benar, melainkan ada berita hoax atau berita negatif. Dan dengan begitu masyarakat mungkin lebih bisa memfilter dirinya sendiri agar bisa menyaring informasi yang akan masuk terhadap dirinya sendiri. Dan menurut saya juga bisa mencegahnya itu dengan emang diri kita sendiri, benteng kita diri sendiri. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita bisa menyaring informasi tersebut. Lalu dengan selain ilmu pengetahuan, dengan dengan meningkatkan ilmu keagamaan kita juga menentukan juga. Selain itu sebelum kita menyebarkan berita-berita yang mungkin belum pasti atau belum fix, itu dengan cara mencari tahu lebih dahulu, mencari tahu sumber-sumber yang lain terlebih dahulu. Semisal kita mendapatkannya di Instagram, kita harus mencari tahunya juga di Google. Lalu semisal booming di Twitter atau Facebook, kita juga harus mencari di sosial media yang lainnya. Tidak hanya kita langsung percaya begitu saja dan langsung menyebarkannya ke semua orang, dan itu akan merugikan banyak orang. Dan berita hoax itu dengan sangat cepat menyebarnya, jadi jangan sekali-kali menge-share informasi tanpa mencernanya terlebih dahulu, tanpa mencari tahunya terlebih dahulu, dan tanpa memastikannya terlebih dahulu bahwa itu berita yang benar. Mungkin sekian dari saya tentang pro kontra pemutusan akses internet oleh sementara waktu oleh pemerintah Indonesia ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.